warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati para kesepuhan, para bapak, para DKM yang saya hormati dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dimuliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, dan diiringi dengan nikmat sehat walafiat yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita semua, yaitu tolak ilmu. Mudah-mudahan melalui tolak ilmu ini, satu, kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Yang kedua, mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang leluasa untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan mudah-mudahan di mana-mana kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, yaitu meninggal yang membawa iman dan Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para tabi'in termasuk kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian kita, pertama ada yang kita doakan saudara kita. Yang pertama itu Muhammad Fadli, yang kedua saudari Emma, dan yang ketiga saudara Haris. Beliau adalah sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan melalui ini pengajian beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua jemaah kita Haji Iwan, jemaah kita Haji Iwan juga meninggal, kita doakan mudah-mudahan diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang layak menurut Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita doakan saudara kita Muhammad Badri bin Bapak Haji Badri, juga Ibu Emma, juga saudara Haris, mereka sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan melalui ini pengajian beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Allah di dalam hadis qudsi, la yarudul qadaru illa bidu'a. Tidak ada yang bisa menolak kepada kepastian Allah kecuali melalui doa. Kita berdoa, kita doakan mudah-mudahan saudara kita yang tadi saudara Fadli, juga Emma, juga Haris dan lainnya, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bi barakatil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka sebelum kita mulai ngaji, mari kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini dibuat di dalam kitab Nasohihul Ibad yang biasa yaitu dibacakan oleh abinya. Kalau sebelum ngaji Abi selalu membaca doa ini, itu sakron namanya. Itu dibuat di dalam kitab Nasohihul Ibad. Ini memang untuk segala macam penyakit, baik yang di luar yang di mana kita berdoa melalui doa wirid sakron ini. Ini dibuat di dalam kitab Nasohihul Ibad ada. Maka kita sebelum kita mulai pengajian, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijaga, diraksa oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluk Allah yang zalim kepada kita, baik makhluk yang berakal ataupun makhluk yang tidak berakal. Sebab penyakit juga makhluk Allah. Kita pun mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mudah-mudahan dijaga, diraksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni taqu bi rabbillah tulu ma syaa Allah kullu la ilaha illallah babu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabuhu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa a'ta bina min bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ayatullahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la yamuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Binastadara kama istadaratil malaikatu bi madinatir rasul bila khandakin wala sur min kulli qadarin makdur wa hadarin mahdur wa min jami'i surur tadarasna billah tadarasna billah tadarasna billah min aduwina wa aduwillah min syaki arsillah ila qa'irillah
أجرهم بانتكاس وقلوبهم بوسواس وأيديهم بإفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا شحن يجدى ولا جبل يقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan kita dijaga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga tadi kurang yang kita doakan mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kepada pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu an. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ani Nabi alaihi salatu wassalam, dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, sesungguhnya Kangjeng Nabi qala bersabda, ya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-yawmu alladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihi salam awwal yawmin min Dzulhijjah. Man shoma fa akhrajahu min batnil hut. Man shoma dzalikal yaum ghafarallahu lahu kullu dzanbin. Biasa tafsir. Sekarang saya membawakan hadis Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan bulan Dzulhijjah. So insyaallah 1 minggu lagi kita akan menghadapi itu bulan Dzulhijjah. Di dalam bulan Dzulhijjah itu banyak keutamaan. Mungkin kalau misalkan saya jelaskan tentang keutamaan bulan Dzulhijjah, mungkin ya kita sedikit mau berpuasa. Gitu ya, kan manusia itu karena mau melaksanakan itu karena diberikan kabar gembira dulu ya. Nah ini makanya ada apa di bulan haji atau di bulan Dzulhijjah. Nah makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, Abdullah bin Abbas salah satu sahabat Kanjeng Rasul, beliau ini adalah merupakan sahabat yang paling jago di dalam bidang ilmu tafsir. Itu Abdullah bin Abbas. Umur 13 tahun beliau sudah menjadi luar biasa ya. Abdullah bin Abbas itu ya. Nah, jago di dalam bidang ilmu tafsir. Abdullah bin Abbas. Mana ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, masih ada 4 ya. Jadi itu yang namanya Abdullah ini Abdullah bin Abbas. Beliau adalah merupakan salah satu sahabat Kanjeng Rasul yang jago di dalam bidang ilmu tafsir. Ani Nabi alaihi salatu wassalam, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Kanjeng Nabi bersabda. Kata Kanjeng Nabi, al-yawmu alladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihi salam awwal yawmin min Dzulhijjah. Hari Allah Subhanahu wa taala mengampuni kepada Kanjeng Nabi Adam, memaafkan kepada kesalahan Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Mana kesalahan Nabi Adam? Dulu ketika Allah Subhanahu wa taala melarang bahwa Adam, jangan sampai kamu mendekati pohon khuldi, apalagi kalau sampai mengambilnya. Nah itu. Tetapi Kanjeng Nabi Adam terus digoda karena sang istrinya mau, yaitu Ibu Hawa, yang akhirnya pohon khuldi tersebut diambil oleh Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Nah itu Kanjeng Nabi Adam membuat kesalahan, bukan dosa, kesalahan. Ya, itu Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Nah, pada tanggal 1 bulan haji itu Allah Subhanahu wa taala yaitu memaafkan kepada kesalahan Kanjeng Nabi Adam alaihissalam, yaitu pada tanggal 1 bulan haji. Nah itu. Makanya kata Kanjeng Rasul, man shoma dzalikal yaum ghafarallahu lahu kullu dzanbin. Barang siapa yang melaksanakan puasa pada tanggal 1 bulan haji, maka Allah akan mengampuni kepada seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang yang melaksanakan puasa pada tanggal 1 bulan haji. Itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu
Dosa mana? Dosa kecil. Tadi saya sama ibu-ibu bilang pagi-pagi, Bu, dosa kecil itu siksaannya paling kecil. Siksaan kita melaksanakan dosa kecil, kita diguyur dengan air timah yang panas. Itu paling kecil siksaan. Ayo, dosa kecil itu. Ya. Apalagi kalau dosa besar, dosa kecil saja seperti itu. Makanya tidak ada dosa besar, katakan Nabi, la saghirata ma'al istighfar wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dilaksanakan selalu terus-menerus, dan tidak ada dosa besar kalau kita selalu membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dosa kecil saja paling segitu siksaannya. Ya, kita diguyur dengan air timah yang panas, coba bagaimana? Kita jangan dulu seperti itu. Kita masak air di rumah sudah mendidih, guyurkan kepada tubuh kita. Bagaimana kira-kira? Apalagi kalau itu air timah yang sudah mendidih diguyurkan kepada tubuh kita, itu dosa kecil. Apalagi kalau dosa besar. Ya, nah ini makanya mudah-mudahan dengan dengan air wudu kita mudah-mudahan dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini pada tanggal 1 bulan haji Allah memaafkan kepada kesalahan Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Makanya di dalam kitab Nasha'ihul Ibad, Kanjeng Nabi Adam sampai mengatakan sangat banyak keutamaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana keutamaan umat Nabi Muhammad? Yang pertama diantaranya umat Nabi Muhammad dimanapun dia melaksanakan kesalahan dan dimanapun dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni kepada dosa kita. Tapi saya melaksanakan kesalahan di surga, tapi saya dimaafkan di kota Mekah, kata Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Dulu saya melaksanakan kesalahan memakai baju, tetapi ketika saya melaksanakan kesalahan, saya telanjang. Ketika saya melaksanakan kesalahan, saya dipisahkan dengan istri saya. Tetapi umat Nabi Muhammad ketika melaksanakan kesalahan, ketika melaksanakan dosa, bukan dipisahkan dengan istrinya, tapi tetap dia disatukan dengan istrinya. Itu luar biasa umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Ya, makanya kita beruntung. Nah, di dalam tanggal 1 bulan haji, bagi siapapun yang melaksanakan puasa di tanggal 1 bulan haji, itu Allah akan mengampuni kepada semua dosa-dosa kita. Amin ya robbal alamin. Ya, nah ini tadi itu yang pertama, tanggal 1 bulan haji berarti dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa pada tanggal 2 bulan haji, kata Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istajaballahu doa Yunus alaihi salam. Diijabahnya doa Kanjeng Nabi Yunus alaihi subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Di mana? Ketika Kanjeng Nabi Yunus ada di dalam perut ikan. Itu Kanjeng Nabi Yunus alaihi salam. Coba di mana? Ketika Kanjeng Nabi Yunus frustasi mengurus masyarakat, musik itu ditinggalkan kabur oleh Kanjeng Nabi Yunus alaihi salam. Akhirnya naik kapal. Ternyata ada orang yang lari daripada majikannya. Siapa? Ternyata itu Kanjeng Nabi Yunus alaihi salam lari daripada mengurus masyarakat. Karena pusing. Makanya kalau jadi ustaz, awas hati-hati. Sepusing apapun masyarakat jangan sampai ditinggalkan. Bahaya ini. Ya, bahaya ini Kanjeng Nabi Yunus alaihi salam seperti itu. Itu Kanjeng Nabi Yunus alaihi salam. Nah, istajaballahu doa Yunus di mana? Fa'akhrajahu min batnil hut. Kanjeng Nabi Yunus pada hari itu dikeluarkan oleh Allah dari perutnya ikan. Coba hidup di dalam ikan. Oh, jadi itu mah Nabi Allah, bukan lain lagi. Pak Haji Bawor ini, Pak Haji Sayuti tahu dicaplok laut, enggak semua hirup tahu. Ya, mau hirup. Ya, Pak Haji Sayuti ini, Pak Haji Bawor dia akan laut atau semua hirup tahu guys. Tamat. Tapi ini merupakan Nabi Allah, merupakan Rasul Allah. Ya, nah ini di penjara. Doa tadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Makanya kalau kita ketika memiliki permasalahan apapun itu kita sujud baca 41 kali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aku zalim terhadap diriku sendiri. Itu kata Kanjeng Nabi Yunus
anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Akhirnya oleh Allah dikeluarkanlah kanjeng Nabi Yunus itu dari perut ikan. Nah, barang siapa yang melaksanakan puasa man shoma dzalikal yaum kana man abadallahu taala sanatan lam yaksillah bi ibadatihi tarfata ain. Barang siapa yang melaksanakan puasa pada tanggal 2 bulan haji, maka itu seperti ibadah kepada Allah 1 tahun yang tidak pernah dipakai maksiat sedikit pun selama 1 tahun. Itu puasa pada tanggal 2 bulan haji. Oh, pahalanya banyak luar biasa. Ya, ini itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu pada tanggal 3 bulan haji wal yaumul tsalis. Pada tanggal 3 bulan haji istajaballahu bihi doa Zakaria alaihi salam. Diijabahnya doa Kanjeng Nabi Zakaria alaihi salam. Di mana? Yaitu ketika oleh Allah, Zakaria kamu akan saya titipkan anak. Bagaimana ya Allah? Istri saya sudah tua, saya pun juga sudah tua. Apakah bisa saya untuk punya anak kembali? Nah ini, itu akhirnya diijabah doa Kanjeng Nabi Zakaria alaihi salam. Nah ini, makanya barang siapa yang melaksanakan puasa pada tanggal 3 bulan haji, istajaballahu du'aahu, maka Allah akan mengijabah kepada seluruh permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau puasa pada tanggal 3 bulan haji, bulan Dzulhijjah. Waduh, diijabah seluruh doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wal yaumul rabi, dan pada hari yang keempat al-yaumul allati wulida fihi Isa alaihi salam, pada tanggal 4 bulan haji dilahirkannya Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Nah itu di mana Kanjeng Nabi Isa itu oleh Siti Maria. Itu Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Ya, karena Nabi Isa disebut tadi putranya Allah kata orang-orang Yahudi. Ya, itu kata orang-orang Yahudi. Padahal Kanjeng Nabi Isa itu adalah siapa? Yaitu hamba inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina kuntu hayya. Itu Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Saya ini adalah seorang hamba Allah, bukan anak Allah. Tapi kalau kata orang-orang Yahudi, Nabi Isa itu anak Allah. Intinya akhirnya kan ada yang disalib. Itu orang Yahudi tersebut temannya padahal, tapi disamakan mukanya dengan Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Yang akhirnya yang tadi itu disembah oleh orang-orang Yahudi, padahal itu bukan Nabi Isa, bukan. Nabi Isa mah diangkat oleh Allah ke atas langit. Makanya yang masih hidup satu Nabi Isa, yang kedua Kanjeng Nabi Khidir alaihi salam, yang sekarang masih hidup. Nabi Khidir di mana dia tinggalnya? Di dasar laut. Itu Kanjeng Nabi Khidir alaihi salam. Ya, Kanjeng Nabi Isa alaihissalam itu tadi diangkat oleh Allah ke atas langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di mana kalau datang mau kiamat kubro nanti akan turun Kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Nah itu. Ya, makanya Nabi Isa alaihissalam dilahirkan pada tanggal 4 bulan haji. Barang siapa yang melaksanakan puasa pada tanggal 4 bulan haji, man shoma dzalikal yaum naqallahu anhul ba'si wal faqri, maka Allah akan membebaskan daripada kefakiran. Itu ya, kefakiran tuh insyaallah ya. Kemudian yang kelima, wal yaumul khamis al yaum alladzi wulida Musa alaihi salam. Pada hari yang kelima 5 bulan haji itu dilahirkannya Kanjeng Nabi Musa alaihi salam, Musa bin Imran. Ya, ini itu Musa bin Imran. Ini Musa bin Imran yang menjadi nabi dan rasul. Itu Musa bin Imran. Itu yang menjadi seorang nabi, yaitu yang masih kecil sudah melawan Firaun. Coba, ya, itu Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Ketika dia melawan Firaun, makanya ketika umur 7 tahun pernah ngelpak jelma sampai ke maut. Itu bukan Nabi Isa alaihi salam. Wih, atau lagi Firaun kumat. Firaun itu orang yang mengaku menjadi Tuhan. Ya, orang yang mengaku menjadi Tuhan itu Firaun. Ya,
menuju kekuasaan. Coba itu Firaun. Istrinya namanya Siti Asia. Nah itu awalnya kan mau dibunuh Nabi Isa alaihissalam. Masa mengaku Tuhan perang dengan anak kecil gak lucu ya? Akhirnya kan tetap itu dipeliharalah Kanjeng Nabi Isa Kanjeng Nabi Musa alaihis. Ternyata ini yang menjadi lawannya, lawan Fir'aun. Nah ini, nah pada tanggal 5 bulan haji itu dilahirkanlah Kanjeng Nabi Musa alaihissalam, Musa bin Imran. Ya, jadi Nabi Musa ada orang kebukti itu tadi sentil ke, waduh repot urusannya. Itu Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Nah barang siapa yang melaksanakan puasa pada tanggal 5 bulan haji, maka Allah Subhanahu wa taala man shoma dzalikal yaum bari'an minan nifaq aw min ajabil qabri, maka dia akan dibebaskan oleh Allah daripada sifat munafik dan daripada siksa kubur. Ya, nah ini. Apakah kita akan disiksa? Ya iya tadi. Kalau kita melaksanakan permaksiatan, melaksanakan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kita pun akan disiksa oleh Allah di dalam kubur. Apakah kita hidup? Ya hidup. Setelah mati kita akan dihidupkan kembali. Makanya kalau mati satu kali, kalau hidup berkali-kali. Setelah kita mati, nah ini akan dihidupkan kembali. Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam kubur. Alam barzah ini beda dunia wal akhirah. Ya, artinya ke dunia kita tidak bisa, ke akhirat belum sampai. Itu alam barzah namanya, baina dunia wal akhirah, antara dunia dan akhirat. Nah sekarang kita baru hidup di 3 alam, yaitu alam dunia akan menuju ke alam kubur. Nah ini kalau orang yang melaksanakan puasa pada tanggal 5 bulan haji, maka Allah dia akan membebaskan satu dari sifat munafik, yang kedua dari siksa kubur. Nah ini ya, nah kita ini kan paling tahu ya, nanti setelah kita menghadap ke sebelah hatimu baru kita akan merasakan sudah disolatkan, sudah diajikan, sudah dimandikan. Nah itu baru kita akan merasakan apa yang namanya siksa kubur. Makanya ada kenikmatan di dalam kubur, ada siksa kubur. Makanya orang tua kita yang sudah meninggal belum ke akhirat, belum, masih di dalam alam kubur, di alam barzah, masih hidup mereka. Ya, kalau misalkan di dunia seperti di tahanan, di polsek lah, belum mendapatkan keputusan dari hakim, masih di polsek orang tua kita sekarang, belum ke akhirat, karena ke akhirat belum sampai, ke dunia gak mungkin. Nah itu makanya orang tua kita dahulu yang sudah meninggal itu tadi masih di alam barzah. Nah ini makanya barang siapa yang melaksanakan puasa pada tanggal 5 bulan haji, maka insya Allah yakin orang tersebut akan bebas daripada sifat munafik dan orang tersebut akan bebas daripada siksa kubur. Nah itu puasa. Yang kelima, yang keenam, yaitu as-sadisu al-yawmu alladhi futiha Allah Ta'ala li nabiyhi fi al-khair, yaitu pada tanggal 6 bulan haji, yaitu di mana hari dibukakan pintu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melaksanakan puasa pada tanggal 6 bulan haji, yajulullahu ilaihi birrahmah wala yu'adzibu ba'dahu abadan. Allah akan melihat dia dengan kasih sayang dan tidak akan disiksa untuk selama-lamanya bagi orang yang melaksanakan pada tanggal 6 bulan haji. Nah ini nanti tanggal 7 man soma, sekarang tanggal 7 man soma yang alladhi yuqlaqu fi abwaab jahannam wa la tubtahu hatta tamdiya ayyamul asyri, yaitu pada tanggal 7 bulan haji dikunci seluruh pintu neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dibuka setelah lewat, yaitu sampai tanggal 10 bulan haji. Nah makanya barang siapa yang melaksanakan puasa pada tanggal 7 bulan haji, maka Allah akan mengunci 33 pintu daripada kesulitan. Itu dikunci kesulitan, kita tidak akan diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan adalah kemudahan. Allahumma yassir umurana, ya Allah mudahkanlah, gampangkanlah urusan kami. Nah itu ya, ini makanya
barang siapa yang melaksanakan puasa pada tanggal 7 bulan haji, maka dia akan dikunci kesulitannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya, ini. Nah, sekarang tanggal 8 bulan haji yang disebut hari tarwiyah. Itu tanggal 8 bulan haji, puasa tarwiyah. Ini kalau misalkan saya sama anak saya sama ya yang masih kecil itu yang sekarang sudah 9 tahun, ya alhamdulillah dia selalu tamat sampai tanggal 9 bulan haji puasa Arafah. Itunya, ini masih kecil, itu diajarkan. Nah ini jadi seperti itu sahur, seperti sahur biasa sahur, intinya itu di bulan haji luar biasa. Jadi pada tanggal 8 bulan haji yang disebut dengan hari tarwiyah, man shoma a'ta minal ajri ma la ya'lamu illallah. Allah akan memberikan pahala yang tidak ada yang tahu kepada pahala tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ya, yang kesembilan yang disebut dengan hari Tasyu'a, Yaum Arafah, man shoma kana kafaratul lisanatin madiyatin wasanatin mustaqbilatin wa huwa al-yaum alladzi anzala fihi. Nah ini, jadi pada hari tanggal 9 bulan haji disebut hari Arafah akan memberikan kiparat kepada dosa kita selama dari tahun kesini sampai tahun depan. Itu luar biasa selama 1 tahun, dan diturunkannya surat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Turunlah ayat ini itu pada tanggal 9 bulan haji, dan yang terakhir itu pada tanggal 10 bulan haji. Ini jangan melaksanakan puasa, haram hukumnya, tidak boleh ya. Yaumul Udhiyah itu hari berkurban. Man qaraba qurbanan bihi fa bi awwali qitratin yani min damihi ghafarallahu lahu junubahu wa junubu iyalihi. Barang siapa yang tanggal 10 bulan haji melaksanakan kurban, itu setiap tetesan darahnya akan mengampuni dosa dirinya dan dosa seluruh keluarganya. Itu setiap tetesan. Dan bagi orang yang mampu ya wajib harus. Bagi orang yang mampu. Bagaimana kalau orang yang kaya misalkan pas lebaran haji miskin, nggak wajib itu mah, nggak apa-apa, nggak berkurban juga, tidak apa-apa. Ini misalkan ini jadi awalnya orang kaya, pas datang bulan haji, itunya miskin, ya jangan. Itunya, nah ini harus juga bagi orang yang mampu. Bahkan menurut Imam Syafi'i itu hukumnya sunnah muakkad, yang hampir mendekati kepada wajib. Jadi bagi siapa yang melalaikan orang yang sudah mampu tapi dia melalaikan kepada kurban, ini paling yakun imma Yahudiyan wa imma Nasraniyan. Ketika meninggal apa dia mau jadi Yahudi atau menjadi Nasrani? Naudzubillah. Kenapa? Siapa yang pertama berkurban? Kanjeng Nabiullah Ibrahim alaihis. Berapa berkurbannya kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim kambing 1000 ekor. Ya, sapi 300 ekor dan unta 100 ekor. Bayangkan coba, itu kurban kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka melihat kelakuan kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, malaikat sampai heran. Akhirnya ketelanjuran Nabi Adam alaihissalam. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, kata Nabi Ibrahim, "Lau kana li lahu ibnun falyadbahnu fi sabilillah." Kalau seandainya saya memiliki anak laki-laki, kalau memang harus disembelih akan saya sembelih di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan anak yang bernama kanjeng Nabi Ismail alaihissalam. Ketika beliau sudah dewasa, sudah remaja, ternyata kanjeng Nabi Ismail suruh disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana janji kamu? Nah, kalau kamu memang memiliki anak, gitu ya, kemudian Allah memerintahkan untuk disembelih di jalan, akan saya sembelih. Mana janji kamu? Sampai tiga kali Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi, benar ini dari Allah Subhanahu wa taala, dilaksanakanlah. Yaitu ucapan kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, disembelihlah kanjeng Nabi Ismail alaihissalam. Tapi itu perintah Allah. Segala perintah Allah tidak akan ada yang memudaratkan kepada hambanya. Akhirnya akan diganti dengan seekor gibas. Nah itu asal muasalnya.
Ya, jadi kita berkorban itu. Nabi Ibrahim, Masya Allah, bukan kambing, anaknya coba luar biasa. Itu sedang menguji sampai di mana kepatuhan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, Nabi Ibrahim, kenapa kamu sampai menjadi Khalilullah, menjadi kekasih Allah? Jawab Nabi Ibrahim, ada 3 jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana jawaban Nabi Ibrahim yang pertama? Lihat di dalam kitab Nasaihul Iman. Kata Nabi Ibrahim, saya selalu mengedepankan perintah Allah daripada perintah selain Allah. 1. Ketika diperintahkan untuk berkorban, untuk menyembelih putra, dilaksanakan. Coba lah orang kita masjid anak orang kira-kira ayo sampai malah ya. Itu kepatuhan Kanjeng Nabi Ibrahim kepada Allah. Saya selalu mengedepankan perintah Allah daripada perintah selain Allah. Untuk orang Allahu Akbar, Allahu Akbar, tangguh terus. Ya, Nabi Ibrahim itu. Dan yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam, kata Nabi Ibrahim, saya tidak pernah bingung sesuatu yang sudah ditanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan rejab, udah kudu bingung orang. Intinya, kudu bingung orang. Urusan sesuatu yang sudah ditanggung jawab oleh Allah. Wa ma min dabatin illa 'ala Allahi rizquha. Setiap makhluk yang ada di alam dunia ini oleh Allah sudah ditanggung jawab urusan rezeki. Ditanggung jawab, tapi ibadah tidak ditanggung jawab. Ngaji tidak ditanggung jawab, sholat tidak ditanggung jawab, puasa tidak ditanggung jawab oleh Allah. Itu mah kita harus melaksanakan sendiri. Urusan rezeki ditanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat di dalam kitab Minhajul Abidin, ya, itu yang menerangkan tentang ada seorang kakek-kakek saking yakinnya seorang ulama, saking yakinnya. Jadi rezeki itu sampai ke mulut. Dia tampak di sebuah gua. Lihat di dalam kitab Sirajul Talibin yang 2 jilid segini nih, itu ada. Lihat ceritanya di situ. Seorang ulama sedang mencoba bahwa rezeki manusia itu, rezeki itu sudah ditanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk ke dalam gua. Pas di gua tersebut apa? Ternyata pas sedang tapak, udah dapat berapa hari, ada 2 orang ya, yang sedang berjalan kemudian membawa bekal. Ternyata pas setelah membawa bekal, dia makan di gua tersebut. Ayo makan. Pas menengok, ternyata ada orang yang sedang tapak di situ. Langsung yang orang gua tersebut ngasih makan kepada ulama tersebut. Aturan aja malah apa kok bahagia. Artinya saking yakinnya bahwa rezeki itu ditanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ulama sampai seperti itu coba. Ya, itu di dalam kitab Minhajul Abidin. Ya, ada orang mau bisa dan itu jadi kita tanggal 10 bulan haji yaitu Yaumul Udhiyah, yaitu Yaumul Kurban. Dan yang ketiga, Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah itu yaitu beliau ketika makan selalu mencari tamu. Itu Kanjeng Nabi Ibrahim alaihis salam, maka beliau jadilah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saudara yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita akan menghadapi bulan haji, diberikan rezeki yang leluasa, yaitu untuk mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah kurban. Ya, itu salah satu yaitu sunnah Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, syariat Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sabinu dohayakum fa innahu matoyakum yaumil qiyamah. Kita harus menggemukkan kepada binatang kurban kita, sebab itu akan menjadi kendaraan kita nanti pada hari kiamat. Nah, mudah-mudahan ya kita diberikan rezeki yang leluasa, dan mudah-mudahan kita bisa berkurban nanti di bulan haji tanggal 10 bulan haji sampai 4 hari gitu ya. Tanggal 10, 11, 12, 13. Mana akhirnya? Sampai tanggal 13 maghrib. Tanggal 13 maghrib berarti sudah habis waktu berkurban. 10, 11, 12, 13. Kan rencana tanggal 10 itu kan hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat maghrib habis waktu berkurban. Ya, nah itu jadi disebut ayyamut tasyrik 3 hari, yaitu tanggal 11, 12, 13 itu disebut ayyamut tasyrik.
Nah ini ya, jadi sebelumnya kita membaca takbir Allahu Akbar, baru hewan tersebut kita sembelih. Yaitu insya Allah setiap kocoran darah, tetesan darahnya itu akan mengampuni kepada dosa orang yang berkurban dan kepada dosa seluruh keluarga yang berkurban. Luar biasa. Mudah-mudahan itu saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.